Please prepare your notebook. Yeah, welcome. Yasmin, welcome. And Dina also, welcome Dina. Well, thank you. Thank you for coming on time. While waiting for the others, please prepare your notebook and pen. Please prepare your notebook and pen. If you've done, show me on your camera. Show your notebook on your camera so I can see it. Silakan disiapkan dulu buku catatannya. Sudah. Oke, thank you. Ya, sip Nadeta, good. Yang lain? Buku catatan bisa ditunjukkan ya lewat video. Oke, ya sudah. Thank you ya. Sabar. Ya, cari dulu. Yasmin, oke, thank you Yasmin. Afila juga sudah, sip. Virus, welcome. Please prepare your notebook. Dina, Dina. Iya, Dina. Sudah terlihat Dina, thank you. Oke. Virus sudah juga, baik. Welcome Zahra. Welcome Nadia. Please prepare your notebook and show me on your camera. Welcome Anggi. Please prepare your notebook and show me on your camera. Iya, thank you Zahra, sudah terlihat. Okay. Let's start our class today by having a prayer. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke, Mister akan share screen. Ya, Mister udah share screen ya. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Masih loading ya? Oke, ditunggu dulu. Sudah. Sudah terlihat ya? Oke, good. Ya, seperti biasa, let's start with physics X English. Kata-kata apa yang akan kita pelajari hari ini? Everyone, please on your microphone. Cek 1 2. Masuk. Sorry ya, Mister terkeluar tadi. Ya, koneksinya lah ya. Udah masuk ya suara Mister ya? Oke, sorry tadi terkeluar Mister. Oke, Mister udah share screen lagi. Can everybody see my PowerPoint? Apakah PPT Mister bisa terlihat? Bisa, Sir, bisa. Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Ya, kita mulai dengan physics X English ya. Ada beberapa kata. Motion kemarin sudah ya. Motion, what is the meaning of motion? Motion. Gerakan. Gerakan, yes. Gerak. Gerak ya. Nah, let's see the second term.
we have here. Ayo kita baca sama-sama, aktifkan mikrofon kalian. 3, 2, 1. Ayo. Apa nih bacanya? Reflect. Reflect. What is the meaning of reflect? Pantulan. Pantulan atau memantulkan ya. Mantul. Reflect. What about this? Let's read together. 3, 2, 1. Propagate. Propagate. Iya, suara kalian terdengarnya ini ya. Agak apa namanya? Kayak robot gitu di tempat Mister. Kalau suara Mister jelas nggak ke sana? Jelas. Jelas ya? Oke, ini bacanya propagate. What is the meaning of propagate? Propagate? Anyone know? Ada yang tahu artinya propagate? Karena Mister off kamera ya biar lancar koneksinya. Nah. So propagate itu artinya adalah merambat. Menyebarkan. Menyebar, merambat dari satu tempat ke tempat lain atau dari suatu sumber ke sekitar. Propagate. Let's see the fourth word. Medium. What is the meaning of medium? Medium apa artinya? Sedang. Sedang bisa. Kalau level kesulitan sedang ya medium ya. Tapi kalau medium di sini artinya adalah media, media perantara ya, perantara. Medium itu bisa diartikan sebagai perantara. Let's see the fifth word. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wave. Wave. What is the meaning of wave? Gelombang. Gelombang. Wah, mantap. The sixth and the last. How do we read it? Vibration. 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 What is the meaning of vibration? Getaran. Iya, getaran. Well, topik kita hari ini akan berhubungan dengan beberapa kata yang ada di sini. Mari kita mulai dengan review materi kita kemarin. Nah, ini. Getaran ya, kemarin getaran. Berikut ini manakah yang termasuk getaran? Silakan. Bisa dijawab di kolom chat. Nomor berapa aja. Atau langsung voice juga boleh. Nomor berapa aja ya? Mister. Kenapa? Suara Mister putus-putus ya? Mister dipanggil. Mister di ganti aku.
Enggak lancar. Enggak dipanggil Yaya. Oh, dipanggil Yaya. Oh ya, ini Yaya. Mister izin keluar, nanti masuk lagi. Oke, boleh. Silakan. Oke, udah dijawab ya. Mana yang termasuk getaran? 1. 1, oke, boleh. 1. Sama 3, oke, good. Ya, ini getaran ya. Jawab. Sip. Nah, sekarang mari kita lakukan sebuah observasi kecil. Ada 2 animasi nih. Apa ya perbedaan dari animasi atau gerakan di kiri dengan gerakan di kanan? Kalau yang kiri itu atas ke bawah, kalau yang kanan kayak gelombang. Kalau yang kanan kayak gelombang. Woi. Kalau gerakannya gimana nih kalau yang kanan? Kayak gelombang ya. Nah, nih kalian lihat. Geraknya. Benar sekali tadi jawabannya. Kalau yang di kiri itu cuma atas bawah nih, bolak-balik. Inilah yang disebut getaran. Tapi kalau yang sebelah kanan, inilah yang disebut dengan gelombang. Bukan seperti gelombang ya, emang ini gelombang. Apa bedanya? Kalau ini ke atas ke bawahnya cuma di satu tempat, tapi kalau gelombang itu ke atas merambat dia, propagate, bergerak. Nah, itulah gelombang. Jadi hubungannya gelombang dan getaran itu adalah kalau gelombang itu getaran juga, tapi dia yang merambat atau bergerak. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Awalnya cuman gerak naiknya di sebelah kiri nih. Sebelah kiri. Nah, terus yang lainnya ikut ke atas juga. Gitu, gelombang ya. Jadi gelombang adalah getaran yang bergerak. Sekarang mari kita lihat contoh lain gelombang. Nih. Tetesan air. Pasti kalian pernah ya lihat ya, tapi kalau kalian perhatikan nih, coba lihat ya. Gelombangnya tuh sebelah mana? Di sini gelombangnya. Nih ada gerakan naik ya dari tetes nih sumbernya. Gerakan naik set nih menjalar ke sana. Nah, ini lengkungannya menjalar. Makin jauh ya. Nah, yang menjalar inilah gelombang. Contoh lain lagi. Set, nah ini juga termasuk gelombang nih. Gerakan ke atas tapi dia merambat. Ke atas merambat. Itu. Oke. Ini contoh-contoh gelombang. Nah, sekarang kalau dari keempat peristiwa ini, manakah yang termasuk gelombang? Mana yang termasuk gelombang ya? Oke, Dina jawab ombak. Benar. Mana lagi yang termasuk gelombang? Ombak, benar ya ya. Ada lagi nggak yang selain gelombang? Ingat ciri-ciri gelombang? Gelombang itu kayak tadi ya, dia sama kayak getaran. Bedanya adalah getaran itu ya di tempat aja. Kalau gelombang, getaran tapi merambat. Nah, mari kita lihat. Kalau ombak jelas ya, dia merambat. Kalau senar gitar dipetik, getarannya merambat nggak dia? Senar gitar dipetik merambat ya? Merambat nggak ya? Dia bisa menggetarkan sekitarnya atau cuman dia aja yang bergetar?
Gimana menurut kalian? Kalau Bandul deh, Bandul dulu, Bandul. Merambat gak nih Bandul nih? Di tempat aja atau dia ikut bergerak? Coba Dina. Halo Dina. Halo, Sir. Suara Mister kedengeran gak sih? Dengeran. Dengeran ya? Kalau Ya. menurut Dina nih, senar gitar yang dipetik itu, Hmm. dia merambat nggak? Iya, iya merambat. Merambat. Kalau Bandul, bergeraknya merambat nggak? Bandul itu kan kayak ke kiri ke kanan gitu doang, Sir. Ke kiri ke kanan ya, nggak ikut merambat ya? Berarti Enggak. dia bukan gelombang. Oke? Nah, Dia getaran tapi bukan gelombang. Nah sekarang gempa iya. bumi. Menurut Dina, Getaran. Merambat. merambat nggak gempa bumi? Ah, Merambat nggak Dina? Atau yang lain? Menurut kalian yang pernah merasakan gempa bumi, dia merambat merambat. nggak? Merambat ya, merambat dari sumbernya. Merambat. Tapi Iya. disebut gelombang juga. Hmm. Nah, gitu. Jadi emang gelombang itu pasti getaran, tapi getaran belum tentu gelombang. Apa yang membedakan? Kalau gelombang itu getaran yang dia merambat. Contohnya gerakan air nih, dia naik turun tapi dia sambil merambat juga. Gerakan tangan orang nih, dia ke atas, ke bawah, tapi geser juga. Nah itu gelombang. Geser, merambat, gelombang. Gitu ya. Jadi kalau bandul getaran tapi bukan gelombang karena dia tidak merambat. Nah, kalau senar gitar, apakah dia merambat? Kalau dia merambat berarti gelombang, kalau nggak merambat berarti dia hanya getaran. Oke? Any question tentang getaran dan gelombang? No? Coba, Mister kasih waktu 1 menit. Coba cari pikirkan, berarti kalau gelombang itu getaran yang merambat, kira-kira contoh lain gelombang itu apa ya? Silakan dipikirkan. Tulis di kolom chat ya. Silakan ditulis di kolom chat. Selain ombak, selain gempa bumi ya, kan ombak sama gempa bumi udah nih. Apa ya kira-kira yang gelombang ya? Dia getaran tapi merambat juga. Let's think. Wah Dina, tsunami, ya benar. Good. Lagi yang lain. Masa gelombang apa ya? Tsunami ya gelombang. Good. Berenang, bagian mananya dari berenang nih, Rahmida? Yang disebut gelombang. Orangnya yang berenang atau apanya nih? Kalau berenang tuh nimbulin gerakan di air, Sir. Jadi ada Oh, gelombangnya, gerakan. kayak gitu. Oh ya benar, itu gelombang juga. Good. Ada lagi contoh gelombang? Sudah? Oke. Baik, jadi ini akan kita pelajari hari ini ya tentang gelombang. Ah ini ya. Biasanya pas banjir kalau ada kendaraan yang lewat, nah itu masalah gelombang juga. Benar. Benar. Airnya ya, good. Yang paling mudah air sih, gelombang tuh. Tapi bisa juga
Kayak tadi tali, contoh pertama tadi, itu juga bisa jadi gelombang. Well, sekarang mari kita berdiskusi. Nah, ini ada ombak di pantai. Bahagia-bahagia ya orang-orang yang bermain ombak di pantai ya. Yang satunya ini yang disebutin sama Dina tadi, tsunami. Pertanyaan Mister adalah, kenapa ya gelombang ombak pantai dijadikan mainan, senang-senang, sedangkan gelombang tsunami dihindari atau ditakuti? Mengapa? What do you think? Why? Padahal sama-sama air ya kan? Sama-sama gelombang. Tapi gelombang ombak pantai jadikan mainan, gelombang tsunami dihindari. Mengapa? Oh, karena kalau tsunami langsung hilang manusianya. Kenapa kok langsung hilang? Apa bedanya dengan ombak di pantai, Dina? Bisa dispesifikan ya? Karena tekanan ombaknya berbeda. Mana yang lebih mematikan? Tekanan, oh ini ombaknya sangat besar kalau tsunami. Sangat besar. Apalagi kira-kira? Mana yang lebih cepat gerakannya? Merambatnya, gelombang tsunami atau gelombang ombak pantai? Tekanannya besar, ya. Benar, tekanannya besar ya, karena ukurannya pun juga besar nih ombak tsunami nih. Kalau kalian lihat bisa bandingkan ya ini, wow, ini mobil di sini sangat kecil. Ya, segede itu. Nah, yang kalian bilang tadi, yang Yaya bilang dan Dina bilang, ombak yang sangat besar ini ukurannya itu adalah salah satu karakteristik dari gelombang yang namanya amplitudo. Ya, amplitudo. Jadi makin besar, jadi makin besar, artinya amplitudonya makin besar juga. Makin besar ukurannya. Nah, kita akan belajar karakteristik dari gelombang. Ada beberapa ya di sini ya. Amplitudo, cepat rambat, panjang gelombang, frekuensi. Frekuensi mirip-mirip aja kayak getaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Amplitudo dan panjang gelombang terutama. Tapi Mister stop share dulu. Mister akan menunjukkan sebuah simulasi ya. Jadi kalian bisa melihatnya. Mister buka dulu. Oke. Baik. Apakah semua bisa melihat layar yang Mister tampilkan? Kelihatan, Sir. Kelihatan ya? Good. Oke, jadi ini adalah sebuah simulasi bagaimana getaran itu bekerja. Kita lihat. Nah, ini. Ini animasi dari gelombang ya. Jadi kalau kalian lihat dari awal ya, yang bergerak naik turun itu apanya sih sebenarnya? Sebelah mana sih? Yang bergerak naik turun seperti yang kalian lihat ya.
Iya benar, yang dari 0 cm ini yang cuman papannya doang yang bergerak ya. Papannya aja yang bergerak. Tapi gerakan dari papan itu yang naik turun, yang bergetar, dia merambat ke kanan, ke tali ya. Tuh, kita lihat. Nah, jadi timbullah gelombang seperti ini namanya ya, gelombang ya. Nah, kemudian tadi kan Mister nyebut amplitudo nih. Amplitudo tuh yang mana ya? Nih, bentar ya, Mister pause dulu. Nah, kalau kalian lihat, ini ada garis titik-titik ini. Ini ketika dia posisi awal. Nah, amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu adalah ukuran gelombangnya, seberapa tinggi gelombangnya. Nah, kalau seberapa tinggi itu dilihatnya adalah yang ini. Nah, dari sini titik 0 ke yang paling tinggi posisinya. Di sini. Inilah yang disebut dengan amplitudo. Kalau dari gelombang ini berapa amplitudonya ya? Berapa amplitudonya? 1 senti. 1 senti ya, kita lihat nih dari set. Nah, ini 1 senti. Ini namanya amplitudo ya. Amplitudo, ukuran gelombang. Nah, seberapa tinggi gelombangnya tuh? Ya, itu amplitudo. Oke. Kalau sekarang, Mister Bah ya. Ini Mister hapus juga tulisannya. Nah, ini biar bergelombang dulu. Nanti Mister akan pause. Kalau ini, berapa amplitudonya? Terdeketin ya. 1,1. 1, berapa? 1,1. 1,1. Dari mana dapatnya 1,1? Lewat dari 1 senti kan. Ini lewat dari 1 senti ya. Ini 1, kita ambil garis lurus sampai sini dia. Coba kita hitung ya. Ini kalau dari 0 ke 1, ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 5 garis nih. Berarti satu garis mewakili berapa senti? 0 ke 1 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0 ke 1 ada 5 nih. Berarti 1 kali naik dari 0 ke garis kecil ini berapa senti ya? Kalau 5 itu 1 senti. Berarti kalau 1, ini masalah ukuran dulu nih, biar kita bisa membacanya dengan baik. Kelihatan nggak di tempat kalian? 0, 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip. Ini 1 ya. 1 senti di sini. Berarti kalau ini amplitudenya berapa? Ya lebih dari 1 senti lah, sekitar 1,2 sekian. Gitu ya. 1,2 sekian. Itu amplitudo, oke? Sekarang mari kita coba lagi, sekali lagi amplitudo. Coba lagi amplitudo.
Sekarang kita akan lihat berapa sih amplitudo dari gelombang yang sekarang. Mari kita mulai. Nah, ini. Berapa nih kira-kira amplitudonya? Mr. Pause dulu. Nah, ini. Berapa ya amplitudonya ya? Amplitudo. Bisa dituliskan di kolom chat, boleh, silakan. Kalau tadi 1, kemudian lebih dari 1. Sekarang berapa ya kira-kira ya? Kalau 1 itu sekian. 0,3. Oke, yang lain. Nah, kalau ini ngitungnya ya, sekali naik ini 0,2. Sekali naik tambah lagi 0,2. Sekali naik tambah lagi 0,2. Jadi berapa kali naik? 3 ya. Jadi ini 0,6. Karena sekali naik 0,2. Gitu ya. Ini 0,6 amplitudonya. Nah, sekarang setelah amplitudo, ada yang namanya gelombang. Jumlah gelombang. Kalau kemarin ada jumlah getaran ya, jumlah gelombang. Itu yang mana jumlah gelombang? Nih kalau kalian lihat, gelombang ini naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu ya. Nah bagian atas ini batasnya adalah garis-garis putus-putus ini. Bagian atas ini disebut dengan bukit, bukit gelombang. Bagian bawah disebut dengan lembah. Oke. Berapa besar hitungannya satu gelombang? Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Itu ya. Berarti ini kira-kira ada berapa gelombang nih di gambar ini? Dari titik ini ke sini, satu gelombang. Berarti kalau total dari 0 sampai ini jendela, dari sumber sampai jendela, berapa gelombang ya? Ada berapa bukit di situ? Ada berapa lembah di situ? Saya tulis ya, ini satu gelombang. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Bagian yang ke atas satu, ke bawah satu, nah itulah disebut satu gelombang. Berarti kalau digambar ini total ini kira-kira ada berapa gelombang ya? 2 gelombang. Oh iya, sekitar 2 gelombang ya. Thank you Alisa. Benar. 2 gelombang. Karena di sini adalah satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang, lagi satu bukit, satu lembah, 2 gelombang. Sekarang kalau misalkan gelombangnya adalah kayak gini ya. Mister, aduh. Sekarang kayak gini gelombangnya. Nah, kalau seperti ini gelombangnya,
ada berapa gelombang nih di gambar ini? Ada berapa gelombang? Tiga gelombang. 3. Coba kita hitung. 3. 3, oke. Satu bukit, satu lembah. Ini satu gelombang nih. Satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Satu gelombang lagi. Satu bukit, satu lembah. Oke, satu gelombang lagi. 3 ya. 3 lebih dikit. Oke, good. Nah, sekarang ada lagi satu lagi. Tadi amplitudo sudah, jumlah gelombang sudah. Sekarang panjang gelombang. Panjang gelombang itu artinya adalah satu gelombang itu kalau diukur panjangnya berapa? Nah, ini makanya ada penggaris yang di sini. Nah, kita ukur ya. Kalau misalkan ini satu gelombang. Berapa nih panjang satu gelombangnya? Satunya sentimeter ya. Perkiraan aja berapa? 2 cm. 2 cm. Berarti panjang gelombangnya ini adalah 2 cm. Oke, gitu ya. Panjang gelombangnya 2 cm. Sekarang, kalau misalnya Mister ubah dikit. Nah, ini sekarang. Ini gelombang yang baru, kira-kira panjang gelombangnya berapa ya? Nah, ini. Kalau ini panjang gelombangnya berapa? 3. 3 ya, benar. Thank you Alicia. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Terkait menentukan panjang gelombang, amplitudo, jumlah gelombang. Saya mau nanya, Oh ya, silakan. Mister. Iya, ya. Tadi yang bagian ngitung tinggi gelombangnya itu dikaliin 2 kah, Sir? Oh, enggak. Ini cuma ukurannya aja, Alicia. Ini kalau misal persentian. Nah, terus Ini kan cuma ada 5 satu nih. Artinya kan satu kali garis ini 0,2 gitu artinya. Gitu. Jadi kalau 3 naik. Halo? Sorry, tadi suaranya terputus Alicia, bisa diulangi? Nah, jadi yang tadi itu kenapa bisa jadi 0,6, Sir? Oh, gini, skalanya aja Alicia. Ini Mister kasih angka ya, Mister kasih angka. Mister hapus dulu, Mister kasih angka nih. Angka-angka di penggarisnya. Berapa sih angkanya? Ini kan 0 di sini ya, 0 ya. Ini 0. Ini kalau di sini tuh 0,2, kalau di sini 0,4, kalau di sini 0,6, kalau di sini 0,8, kalau di sini 1,0. Nah, gitu. Jadi skala penggarisnya kayak gitu. Oh, paham. Nah, gitu ya. Jadi ukuran penggarisnya, Ya. kita menyesuaikan ukuran penggarisnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jadi amplitudo itu yang panjang ke atas. Kalau panjang gelombang itu panjang satu gelombang, satu bukit tambah satu lembah. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita balik ya ke PPT tadi. Kita balik ke PPT. Oke, the last. Nah, ini ya, ini kalau dari gambar. Ini tuh simbol untuk
For your information aja, ini bacanya lambda. Simbol untuk panjang gelombang. Jadi sama aja kalau panjang gelombang ya itu bisa disimbolkan pakai itu. Penyimbolan aja sih. Nah, sekarang ini exercise dulu. Ini satuannya. Pertanyaan nomor 1 adalah ada berapa gelombang pada gambar di atas? Yang nomor 2, berapa panjang gelombang di atas? Silakan bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Private aja ya, private aja ya. Ada berapa banyak gelombang, berapa jumlah gelombangnya pada gambar ini. Terus panjang gelombangnya berapa? Mister, Oh ya, maksudnya nomor 2 tuh panjang keseluruhannya atau per satu gelombang? kalau ditanya panjang gelombang berarti artinya satu gelombang ya, satu gelombang. Oh, oke. Baik, baru satu nih yang menjawab nih, yang lain coba. Kalau kalian ada kesulitan atau nggak ngerti bagian tadi pas Mister jelasin, tanyain ya. Sir, yang satu gelombang tuh yang mana sih? Sir, yang panjang gelombang tuh yang mana ya? Tanyakan, tanyakan, ayo. Ada banyak nih pesertanya di sini nih. Nurhaliza, Siva, Yaya, Rahmida, Tabita, Anggi, Jehan, Jesse, Dina, Virus, Hikmanandia, Nadeta, Nadia, Zahra, Atila, Yasmin. Yuk, kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan. Gelombang itu yang di atas dan di bawah loser. Iya, benar. Satu gelombang itu satu atas, satu bawah. Satu atas dan satu bawah itu adalah satu gelombang. Nah, ya itu. Mantap, Dina. Panjangnya berapa sekarang, Dina? Panjang satu gelombang. Oke, baik. Kita bahas ya, kita bahas ya. Jumlah gelombangnya dulu. Satu bukit dan satu lembah itu adalah satu gelombang. Jadi mulai dari sini, satu bukit,
Satu lembah. Nah, ini hitungannya adalah satu gelombang. Berarti kalau cuma satu bukit aja berapa? Kalau cuma dari sini ke sini, hitungannya adalah setengah gelombang ya. Nah, jadi ini kita bisa hitung. Satu. Ini ya. Terus ini. Dua. Sampai sini itu dua. Ini satu gelombang, dua. Masih ada satu nih, satu bukit. Nah, tadi satu bukit berapa? Setengah. Berarti jumlahnya adalah 2,5 gelombang. Oke, ini ya. Nah, terus sekarang panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah satu gelombang. Dihitung panjangnya. Misalnya, kita bisa hitung bebas ya, dari mana aja ya. Misal dari sini nih. Sini satu gelombang. Sampai sini. Berarti berapa nih panjang garis hijau ini? Nah, itulah panjang gelombang. Sini 10, ini 20. Berarti panjangnya adalah 10. 20 kurangi 10. Gitu aja ya. 10 meter. Ini jawabannya 10 meter. Tuh. Question, silakan sebelum kita tutup. Alicia dan Dina, tadi yang jawab ya, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa ini 2,5 bukan 2? Kenapa ini 10 bukan 10,5? No question? Oke, nggak ada ya, baik. The last. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya. Gelombang itu kan getaran yang merambat. Artinya dia yang bergetar cuma satu tempat, tapi dia memberikan pengaruh pada sekitarnya. Sama dengan apa yang kalian lakukan. Kayak gelombang ya, aksi atau perilakumu itu akan memberikan pengaruh kepada sekitarmu, baik itu besar atau kecil. Sekarang tuliskan di kolom chat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Private ke Mister ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan. Like a wave. Pengaruh seperti apa yang ingin kamu berikan kepada sekitar? Pengaruh seperti apa yang perlu kamu terapkan? Kalau kamu ingin pengaruh seperti itu, aksi atau perilaku seperti apa yang perlu kamu terapkan? Silakan ditulis di kolom chat, private aja. Oke, dari Dina mengingatkan sekitar dengan hal-hal yang baik. Good. Bagaimana dengan yang lain? Pengaruh seperti apa yang ingin kalian berikan dan supaya seperti itu gimana perilaku kalian? Ya, apakah sudah tidak ada lagi? Oke, baik. Sorry kalau biar 10 menit ya. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.